Bambang Hermanto alias Herman lahir dari pasangan almarhum Nurdin dan Sri Handayani asal Blitar. Di tahun 2017, usia Herman 23 tahun. Ia telah menikah, diberkahi satu orang anak, dan Herman menempati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Sepeninggal ayah kandungnya yang bernama Nurdin, muncullah seorang pria paruh baya yang datang untuk meminang Sri Handayani, ibu kandung Herman. Pinangan yang datang kala itu tak begitu saja Ibu Sri Handayani menerimanya, sebab ia butuh berkonsultasi dulu dengan keluarga besarnya dan terutama dengan Herman, si putra tunggal Ibu Sri Handayani. Sosok pria itu adalah Mulyadi, 64 tahun. Mulyadi adalah pria yang sama-sama berasal dari kota di mana Ibu Sri Handayani berasal, yaitu Blitar, Jawa Timur. Banyak pertimbangan untuk menerima Mulyadi kala itu. Salah satunya adalah Sri Handayani atau wanita yang ingin Mulyadi sunting merupakan istri Mulyadi yang ketiga. Tidak saya dapatkan informasi apakah saat itu Mulyadi masih terikat dengan dua istrinya yang lain atau tidak. Namun yang jelas pada saat itu Mulyadi datang dengan segala yang ia miliki di kota Balikpapan, tempat tinggalnya saat itu, tempat di mana harta-hartanya ia simpan dengan apik. Dan atas pertimbangan yang ada, resmilah Mulyadi menjadi suami Sri Handayani. Mereka bahagia pun juga dengan Bambang Hermanto. Ia merasa aman sebab ibunya akan kembali memiliki teman hidup. Maksudnya Mulyadi bukanlah orang sembarangan. Ia datang dari kota Balikpapan ke Blitar mengaku sebagai juragan angkot. Pencapaian yang telah Mulyadi capai sebagai juragan angkot di tahun 2017 bukanlah sesuatu yang mudah untuk ia raih. Mulyadi muda telah banyak mengalami betapa kerasnya dan susahnya mencari peruntungan di negara kaya penghasil emas dan nikel ini. Perjalanan terjal ia mulai dari Blitar. Dari kota kelahirannya, Mulyadi muda muncul sebagai sosok ambisius, pantang menyerah, ulet dan sederhana. Lalu dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia, Mulyadi mulai mencoba untuk mencari peruntungannya di kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Mulyadi pernah ikut orang menjadi kuli bangunan, kuli angkut di pasar, supir angkot, dan berbagai jenis pekerjaan kasar pernah ia lakoni. Tujuannya cuma satu, Mulyadi cuma mau hidup dengan layak di negara kaya penghasil emas dan nikel ini. Hidup serba kekurangan, serta pendapatan kadang lebih kecil dari apa yang ia keluarkan, membuat Mulyadi menjadi pribadi yang ulet, serta perhitungan dalam membelanjakan uang yang ia miliki. Sedikit demi sedikit dari gaya hidup Mulyadi yang minimalis itu, singkatnya kemudian ia mampu membeli awalnya 1 unit mobil angkot. Dan lama-lama setelah ia terus mempertahankan bagaimana ia mengelola keuangannya, Mulyadi mampu membeli 10 unit angkot. Di rumah megah dan besar inilah ia tinggal dan menjalani bisnisnya sebagai juragan angkot. Rumah ini berlokasi di Jalan Imus Payau, Gang Merpati, Kota Balikpapan. Selain dikenal sebagai juragan angkot yang armada-armadanya melayani rute yang ada di dalam kota Balikpapan, Mulyadi dari informasi yang berhasil saya dapatkan, dikatakan ia juga merupakan seorang yang bisa meminjamkan uang kepada siapa aja dengan bunga yang besar. Bahkan Pak Ashari yang merupakan ketua RT lingkungan rumah Mulyadi, seperti yang saya kutip dari liputan6.com, mengatakan bahwa Mulyadi adalah pribadi dengan perhitungan keuangan yang luar biasa, hampir sama levelnya dengan orang yang pelit. Di mata tetangga, Mulyadi tampil sebagai sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Namun walau begitu, dikatakan Mulyadi cukup dekat dengan Pak Ketua RT setempat. Dan Mulyadi sering pula mencurhatkan masalah-masalahnya yang ia alami dalam kehidupannya. Di waktu yang terus berputar bersamaan dengan rintik hujan yang turun membasahi kota Balikpapan, Mulyadi, si juragan ini, suatu hari kesemsem dengan pandangan pertama seorang wanita 24 tahun penjual jamu yang menjadi langganan para sopir-sopir angkotnya. Wanita ayu dan aduhai itu bernama Lasiem. Kebetulan ia juga berasal dari Blitar, Jawa Timur. Nah, dari pendekatan-pendekatan yang dijalani oleh Mulyadi, singkat cerita, terucaplah kata-kata itu. Kata-kata untuk meminang Lasiem untuk menjadi istri keempat Mulyadi. Pinangan yang disampaikan juragan berbuah manis kemudian. Lasiem mau, dan singkatnya acara pernikahan itu tak lama kemudian dilangsungkan dengan hikmat. Sri Handayani, istri ketiga Mulyadi yang tahu bahwa suaminya nikah lagi, tidak terlalu menjadikan hal itu sebagai masalah yang besar. Namun kala itu setelah Lasiem menikah siri dengan Mulyadi, Sri Handayani pulang ke kampung halamannya di Blitar. Selama menjalani bahtera rumah tangganya dengan Lasiem, istri keempatnya yang telah memberi Mulyadi 1 orang putra itu, dikatakan dari sebuah sumber yang berhasil saya dapatkan, hidup Mulyadi seperti nggak keurus.
Padahal Mulyadi begitu baik dan royal kepada Lasiem. Mulyadi pernah membelikan sebuah mobil Honda Jazz kepada Lasiem. Bahkan bukan cuma satu, tapi 2 buah mobil ia berikan sebagai hadiah kepada istri mudanya sebagai bentuk cintanya kepada Lasiem. Selain mobil, Mulyadi juga pernah memberikan sebuah sertifikat rumah lengkap dengan sebuah rekening tabungan yang berisi uang sejumlah 405 juta rupiah yang dibuatkan atas nama putra pertama Mulyadi dari Lasiem yang bernama PT usia 5 tahun. Rencananya uang itu nantinya akan Mulyadi bagi rata kepada istri-istrinya dan anak-anaknya nanti. Batu-batu kerikil atau masalah-masalah yang terjadi di antara Mulyadi dan Lasiem selama mereka menjalani bahtera rumah tangga mereka adalah Mulyadi menilai Lasiem tidak bisa menjadi sosok istri yang bisa melayani dan merawat Mulyadi. Di usianya yang ke-64 tahun di tahun 2017 itu, Mulyadi dikatakan menderita beberapa penyakit. Penyakitnya darah tinggi, gula, kolesterol, dan tekanan batin. Pak Ketua RT yang pernah menerima segala keluh kesah Mulyadi mengatakan bahwa istri mudanya Lasiem tak pernah atau jarang banget merawat Mulyadi selama penyakit-penyakit Mulyadi kambuh. Selain itu, Pak RT juga pernah menjadi penengah saat pertengkaran antara Mulyadi dan Lasiem pecah di rumahnya. Menurut Pak RT, pertengkaran yang pecah kala itu disebabkan oleh dijualnya mobil Honda Jazz Lasiem yang lalu di mana uang hasil penjualan itu Mulyadi berikan kepada istri ketiganya, Sri Handayani di Blitar. Alasan Mulyadi menjual mobil itu sebab ia kesal dikarenakan mobil yang diberikan sebagai hadiah itu rusak setelah mengalami kecelakaan saat dibawa Lasiem yang belum mahir membawa mobil. Lalu dikarenakan merasa tak mendapatkan perawatan atas penyakit-penyakit yang diidap oleh Mulyadi, suatu hari Mulyadi putuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Blitar. Tujuan utama Mulyadi adalah ingin bertemu dengan Sri Handayani. Dengan Sri Handayani dikatakan Mulyadi merasa nyaman sebab hanya dengan Sri penyakit-penyakit yang diidap oleh Mulyadi bisa dirawat dengan baik. Tidak lama Mulyadi tinggal di Blitar hanya beberapa hari saja sebab ia nggak mau meninggalkan rumahnya lama-lama bisa hancur nanti. Dikarenakan Mulyadi merasa bahwa Lasiem tidak baik-baik amat dalam merawat rumah yang menjadi tempat tinggal Mulyadi, Lasiem, dan PT putra mereka. 22 Februari 2017 jam 9 pagi, warga Jalan Imus Payau, Gang Merpati, Kota Balikpapan geger. Di rumah inilah atau rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Mulyadi yang menjadi sumber kegemparan kala itu. Betapa tidak, saat itu seorang warga yang ditemani oleh Pak Ketua RT setempat yang berhasil masuk ke dalam rumah Mulyadi menemukan pemandangan yang sungguh membuat semuanya bergidik ngeri. Saat itu mereka menemukan Mulyadi, si juragan angkot itu rebah di atas lantai dengan noda merah yang berhias. Tak hanya itu, warga juga menemukan si mungil PT dalam keadaan terdiam membiru di dalam lemari pakaian. Iya, di pagi itu warga menemukan Mulyadi dan PT dalam keadaan tak bernafas. Warga yang panik dengan kejadian itu sempat heran mencari di mana posisi Lasiem yang rupanya tak mereka temukan dimanapun di dalam rumah yang megah itu. Warga hanya menemukan tubuh Mulyadi dan PT. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Mulyadi dan PT? Dan di mana Lasiem pada saat itu berada? Melarikan diri, bersembunyi, atau malah ia juga menjadi korban? Jadi, begini. Keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Sri Handayani sungguh membuatnya sangat terpukul. Ia sangat menyayangkan acuhnya Lasiem kepada Mulyadi. Di Blitar Mulyadi menjalani terapi dan Sri Handayani selalu ada untuknya. Selepas Mulyadi kembali ke rumahnya di Balikpapan, otomatis hidupnya akan kembali berjalan normal. Ia akan bekerja, hidup dengan Lasiem dan putranya PT 5 tahun. Nah, dari hal inilah yang kemudian membuat Sri Handayani merasa kasihan kepada suaminya itu. Sebab menurutnya kesehatan Mulyadi hanya bergantung pada orang lain yang bisa merawatnya dengan baik. Nah, Lasiem tidak bisa. Berangkat dari permasalahan ini, kemudian Sri Handayani menghubungi anaknya Babang Hermanto yang kebetulan berada di dalam satu kota yang sama dengan Mulyadi. Sri Handayani hanya curhat kepada putra sematawayangnya Herman. Ia menangis saat ia sampaikan keadaan bapak tirinya kepada Herman. Dan ia sampaikan pula betapa Lasiem istri mudanya sungguh gak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Mulyadi. Bukan hanya sekali, bahkan Sri Handayani sering banget menghubungi Herman hanya untuk membicarakan hal yang sama terkait keadaan bapak tirinya itu yang sakit-sakitan. Entah ada setan apa yang merasuki Herman pada saat itu, yang kemudian dari curhatan ibunya itu membuat Herman kemudian merasa benci dan jengkel kepada Lasiem. Sedikit aja tentang Bambang Hermanto.
Herman adalah pria kelahiran Blitar tahun 93 yang jauh-jauh ia merantau dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk mengadu nasibnya berjualan cilok gerobakan. Nah, sayangnya dari rasa benci yang teramat dalam itulah kemudian muncul dendam Herman untuk menghilangkan Lasiem, istri keempat Mulyadi. Maksudnya agar Mulyadi tak lagi merasa ditelantarkan dan agar ibunya Sri Handayani tak selalu khawatir. Kemudian singkatnya, setelah memilih membiarkan pikiran busuk itu terus saja bersemayam di dalam benaknya, Herman kemudian mendatangi kamar kos milik temannya yang bernama Pendi dan Oki di daerah Bonto Bolaeng, Kota Balikpapan. Pendi dan Oki merupakan teman satu perjuangan Herman dalam mencari pundi-pundi rupiah yang mereka sama-sama kumpulkan dengan berjualan cilok keliling. 4 Februari 2017 adalah kali pertamanya abang-abang cilok ini bertemu untuk membicarakan sesuatu yang amat keji yang tak masuk akal. Di dalam pembicaraan itu, Bambang Hermanto menceritakan betapa masalah yang ia alami saat itu sangat membuat hidupnya tak nyaman. Betapa emosinya saat itu tak stabil ketika teringat akan sosok Lasiem yang menjadi biang masalah bagi Herman. Selain itu, dari informasi yang berhasil saya kumpulkan, disebutkan pula motif lain yang diduga menjadi alasan Herman bertindak ngeri adalah terkait harta warisan yang dimiliki oleh Mulyadi. Nah, dari hal inilah yang kemudian membuat Herman mengajak Pendi dan Oki untuk bertandem dengannya untuk menghilangkan Lasiem. Saat itu di pertemuan itu mereka bertiga membuat dua model rencana yang akan mereka jalani nanti. Sebab Herman hanya ingin mengincar Lasiem, bukan Mulyadi atau PT. Inilah rencana mereka yang pertama. Dalam aksinya nanti, jika yang membuka pintu adalah Lasiem, sementara Mulyadi dan PT sudah terbangun, maka rencana akan dibatalkan. Namun jika Mulyadi dan PT masih tertidur, Herman akan menghubungi Pendi dan Eko yang menunggu di mobil untuk segera masuk ke dalam rumah dan menjalani aksi busuknya. Lalu rencana yang kedua, dalam aksinya nanti jika yang membuka pintu adalah Lasiem, sementara Mulyadi dan PT sudah terbangun, maka rencana akan dibatalkan. Namun jika Mulyadi dan PT masih tidur, Herman akan membujuk Lasiem untuk ikut dengannya masuk ke dalam mobil. Entah bagaimana caranya agar Lasiem mau masuk ke dalam mobil yang rencananya akan mereka sewa nantinya. Nah, selepas target berada di dalam mobil, aksi kemudian dijalankan. Tubuhnya rencananya akan dibuang jauh dari rumah Mulyadi. Begitu kira-kira rencana yang telah disusun oleh abang-abang cilok ini. Kamis 16 Februari 2017, Herman memberikan uang 150.000 kepada Pendi dan Oki untuk dibelikan alat-alat yang akan mereka pakai nanti dalam menjalani aksi busuknya. Singkatnya, saat itu Pendi dan Oki membeli 3 pasang sarung tangan, 1 buah lakban hitam, kabel tis, masker, dan plastik. Minggu 19 Februari 2017, mereka bertiga mendatangi sebuah rental mobil milik Pak Alwi di Kota Balikpapan. Saat itu Herman telah pula memberitahukan kepada Pendi dan Oki bahwa di malam ini juga mereka akan bergerak. Pendi dan Oki mengangguk tanda setuju. Setelah mendapatkan mobil sewaan Toyota Avanza yang mereka sewa dengan harga Rp300.000 per 24 jam, meluncurlah ketiga abang cilok ini ke Pantai Manggar untuk mematangkan mental mereka. Setelah puas di Pantai Manggar, ketiganya melanjutkan ke Pantai Melawai. Masih di hari yang sama, hari Minggu 19 Februari jam 11 malam, ketiganya sampai di kos-kosan milik Pendi dan Oki. Mereka siapkan semua alat yang akan mereka pakai. Semua alat itu mereka masukkan ke dalam sebuah tas yang mereka taruh di bagian belakang mobil Toyota Avanza sewaan. 20 Februari jam 3 dini hari. Inilah waktunya bagi Herman, Pendi, dan Oki untuk menjalani aksi ngerinya. Dengan berbekal plan A dan plan B yang telah mereka sepakati, peluncurlah ketiganya ke Gang Merpati atau rumah Mulyadi. Sesampainya mereka di depan rumah, sesuai dengan rencananya, Hermanlah yang kemudian turun dari mobil. Ia seret langkahnya mendekati pintu utama, ia ketuk 1 kali dan benar saja. Lasiemlah yang membuka pintu untuk Herman di pagi itu jam 4 subuh. Lasiem yang heran sempat bertanya, "Ada apa? Kok datang pagi-pagi?" Herman kemudian menjawab, "Pak Mul sudah bangun." "Sudah," jawab Lasiem. Tampaknya rencana Herman dan kawan-kawan di pagi itu berantakan. Sebab PT sempat melihat Herman, PT kenal dengan Herman. Dan lalu dikarenakan sudah kadung sampai di step itu, pantang bagi Herman untuk balik badan dan membatalkan rencana busuknya di pagi itu. Herman lalu jalankan rencana keduanya untuk mengajak Lasiem masuk ke dalam mobil. Katanya ada yang mau dibicarakan di dalam mobil. Herman takut jika nanti perbincangan rahasia itu didengar oleh Mulyadi. Lasiem yang sempat heran bertanya, "Kenapa nggak di sini aja ngomongnya?"
Lalu dikarenakan Lasiem kenal dengan Herman tanpa curiga, ia ikuti langkah Herman menuju mobil dan masuk ke bagian tengah. Di dalam mobil telah bersiap Pendi dan Oki yang tak lama setelah Lasiem masuk ke dalam. Ketiganya segera membuka dan wajah Lasiem dengan sekuat tenaga. Tangan Lasiem juga mereka ikat dengan kabel tis. Menerima sergapan yang serba mendadak itu membuat Lasiem merontak dan berteriak minta tolong tentunya. Nah, sialnya teriakan itu didengar dan dilihat oleh PT yang ternyata diam-diam ia saksikan bagaimana Lasiem dipancing masuk ke dalam mobil. PT yang panik kemudian juga berteriak. Ia katakan, "Tolong Pak, ada pencuri." Teriakan itu sontak membangunkan Mulyadi yang ada di dalam kamar. Melihat situasi yang mulai tak terkendali, kemudian Herman memerintahkan Pendi dan Oki untuk masuk ke dalam rumah. Ia perintahkan untuk mengikat PT agar tak membuat situasi semakin gaduh. Oki dan Pendi kemudian masuk dan betapa kaget keduanya ketika mereka melihat Mulyadi telah berdiri sambil memegang sajam yang ia miliki. Sambil ia acungkan sajamnya, Mulyadi katakan, "Pergi kau pencuri." Namun usaha Mulyadi di pagi itu sia-sia ketika dengan cepat Oki dekati Mulyadi, ia ambil sajamnya dan ia arahkan tepat mengenai tubuh Mulyadi berkali-kali tanpa ampun. Mulyadi tumbang ke lantai tanpa lebih dulu ia melakukan perlawanan. Dan tak lama kemudian Mulyadi dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Tak berhenti sampai di Mulyadi. Kekejaman pasukan sakit hati juga melakukan hal di luar nalar kepada PT. Kala itu PT wajahnya ditutupi sarung dan dimasukkan ke dalam lemari. Malam itu juga PT dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana dengan Lasiem? Lasiem bernasib sama. Lilitan lakban yang membelenggu wajahnya membawanya menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Di malam itu 3 nyawa dalam satu keluarga dipaksa pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan terbungkamnya para penghuni rumah, ketiganya kemudian mulai menggarong benda-benda berharga milik korban, handphone, perhiasan, uang, dan lain-lain mereka bawa semuanya. Kasus yang menggemparkan warga yang terjadi di kota Balikpapan ini mulai perlahan namun pasti dapat terungkap dengan diawali temuan tubuh Mulyadi dan PT dalam rumahnya 2 hari setelah mereka dihilangkan 22 Februari 2017. Lalu di tanggal 23 Februari, tubuh Lasiem juga ditemukan di kawasan hutan Penajam Pasir Utara. Polisi yang bertugas menangani kasus ini melakukan investigasi dengan memeriksa barang-barang bukti dan keterangan dari para saksi. Saat itu petugas tak begitu signifikan mendapatkan petunjuk dari apa yang tim dapatkan di lapangan. Namun harapan itu kemudian muncul ketika kerabat korban yang bernama Andi dan Kamil yang dibantu oleh petugas kepolisian melakukan pelacakan terhadap 2 handphone Lasiem yang dikabarkan menghilang. Setelah dilacak, barang itu sedang dalam kuasa seorang pemuda bernama Tris. Lokasinya di Gunung Sari, kota Balikpapan. Tris yang kaget disambangi petugas kepolisian kemudian menjelaskan bahwa handphone itu ia dapatkan dari Pendi. Dan mengapa handphone itu ada di tangannya sekarang? Sebab Pendi menjaminkan handphone itu sebagai jaminan hutangnya kepada Tris. Singkatnya, ketiga pelaku kemudian berhasil diamankan 5 hari setelah polisi menjalani investigasi secara cepat dan presisi. Bambang Hermanto alias Herman, ada Faroki Manda Putra alias Oki, Fendi Eko Nurwandi alias Pendi, dijerat dengan pasal berlapis 338, 340, dan pasal 55. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Herman, Pendi, dan Oki dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.